Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini masih melanjutkan penjelasan tentang larangan berhujjah dengan takdir. Pada pengajian yang lalu sudah saya sampaikan cara menerima takdir baik maupun takdir buruk, dan ini merupakan salah satu rukun iman, bahwa jika takdir baik itu bentuknya ibadah harus diterima dengan ikhlas, bahwa ibadah itu dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Jika takdir baik itu dalam bentuk nikmat, maka harus diterima dengan syukur. Kemudian takdir buruk juga ada dua. Jika bentuknya musibah, cara menerimanya adalah dengan bersabar. Kemudian jika takdir buruk itu bentuknya maksiat, seseorang ditakdir oleh Allah sebagai orang yang berbuat maksiat, maka dia harus segera bertaubat. Artinya tidak boleh orang ketika ditakdir maksiat kemudian, lu ini udah takdirnya Allah, tidak perlu tobat. Itu tidak boleh, itu namanya berhujjah dengan takdir, itu dilarang. Summa'lam, kemudian ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah menyayangimu, bi annahu, bahwasanya la yajuzu, tidak boleh, wala yasihu, dan juga tidak sah, lil mu'mini, bagi orang yang beriman, apa yang tidak boleh dan tidak sah, ayat takida, jika dia meyakini, fi nafsihi, dalam dirinya, annahu, bahwasanya la jaroha, tiada kesempitan, wala junahan, dan tiada dosa, alaihi, atasnya, idza taroka, jika dia meninggalkan wajiban, satu kewajiban, au fa'ala, atau dia melakukan amron, perbuatan muharraman, yang diharamkan. Mengapa tidak ada kesempitan dan tidak ada dosa? Alasannya li anal qadaro, karena sungguhnya takdir itu ghalibun, telah mengalahkan lahu, baginya, wasabikun, dan telah mendahului alaihi, atasnya. Artinya demikian, bagi orang yang beriman tidak boleh dan tidak sah jika dia memiliki keyakinan ketika seseorang melakukan perbuatan dosa atau meninggalkan yang wajib, kemudian yang dimana itu tidak berdampak apa-apa, artinya nggak akan ada dampak negatif, tidak membuat dia merasa kesulitan, dan juga tidak menjadikan dia nanti disiksa. Alasannya apa? Karena dia telah dikalahkan oleh takdirnya atau telah didahului oleh takdirnya. Nah, keyakinan yang seperti itu tidak boleh dan tidak sah. Ya, jadi kalau ada orang, nggak apa-apa saya berbuat dosa, karena memang dulu takdirnya saya ditakdirkan sebagai orang berbuat dosa. Saya tidak bakalan disiksa walaupun saya berbuat dosa, karena memang yang dimana ini sudah takdirnya Allah. Nah, punya keyakinan yang seperti itu dilarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh dan tidak sah. Summa idza sodaro, kemudian ketika keluar minhu, darinya, apa fi'lun, perbuatan, autarkun, atau meninggalkan, layardo, yang tidak ridho, sapa Allah bihi, dengan perbuatan atau meninggalkan tadi. Fa ini taja, maka jika orang itu berhujjah, berargumen, berlindung bil qadari, dengan takdir, ala iqamatil udri, atas tegaknya udur, linafsi, untuk dirinya sendiri, wahwa bakin, padahal dia masih dalam kondisi tetap ala ikhtiari, untuk memilih, watam yizi, dan membedakan, faqodih tamala, maka sungguh orang itu telah menanggung buhtanan, kebohongan, wa isman, dan dosa, mubinan, yang jelas. Begitu juga ketika ada orang mukmin, dalam dirinya itu keluar perbuatan melanggar perintahnya Allah,
atau melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, atau dia meninggalkan perintahnya Allah, terus dia berhujjah, loh saya begini ini juga karena takdirnya Allah. Padahal di saat yang bersamaan dia itu masih bisa memilih, ya, masih bisa memilih, masih bisa membedakan. Maka keyakinan yang seperti itu juga merupakan kebohongan yang nyata dan dosa yang jelas. Ya, jadi sekali lagi intinya seseorang tidak boleh berlindung di balik takdir ketika dia berbuat dosa. Ya, dia harus segera bertobat. Dia harus menyadari bahwa dosa itu ya akibat kecerobohannya, bukan takdirnya Allah. Wong kenyataannya dia masih bisa memilih. Kenyataannya dia masih bisa membedakan. Makanya Allah ngasih karunia kita akal yang sehat itu supaya kita bisa memilih dan membedakan. Nah, waqad khasyitu, dan sungguh aku khawatir. Aku yang dimaksud di sini adalah sang pengarang kitab ini, yaitu Habib Abdullah Al-Alwi Al-Haddad. Antakuna, jika terjadi apa hadil baliyatu, bencana yang seperti ini, bencana akidah yang keliru tadi itu, qad dapat, sungguh telah merata, ila unasin, pada manusia-manusia, minal mangsubina, yang mereka itu sudah digolongkan ilal ilmi, pada orang yang ahli ilmu, wasolahi, dan orang soleh. Jadi di saat sang penulis kitab ini, yaitu Habib Abdullah Al-Alwi Al-Haddad, beliau mengamati keyakinan semacam ini sudah merambah pada orang-orang yang di masyarakat sudah disebut sebagai orang yang alim, orang yang soleh, tapi punya kesalahan, akidah, ya, punya kekeliruan dalam meyakini takdir. Salah satunya itu tadi, ya, dia masih bisa memilih, dia masih bisa membedakan. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia beralasan ini karena takdirnya Allah. Padahal kenyataannya dia masih bisa memilih, ya, masih bisa membedakan. Itu sudah merambah pada orang-orang ahli ilmu dan orang-orang yang di masyarakat terkenal orang yang soleh. Fadlan, apalagi an ghairihim, ya, terjadi pada selain orang yang soleh dan orang yang berilmu, min amatil muslimina, dari umumnya orang-orang Islam. Nah, kalau yang berilmu, yang soleh aja punya keyakinan yang salah seperti itu, apalagi yang masyarakat umum, ya, itu tentu lebih berbahaya lagi. Kemudian apa tandanya? Ya, tandanya kalau dia punya keyakinan yang salah begini, wayakatu, dan dekat, ayatullah, menunjukkan, ala wujudi hadzal amri, atas adanya keyakinan seperti ini, minhum, dari mereka, annahu, bahwasanya layat haru, tidak tampak, alaihim, atas mereka, apa kasiru tawajuin, banyaknya merasa menderita, wa ta'alumin, dan sakit, wa ta'asufin, dan sedih, indama yasduru, ketika keluar mimbatim, dari sebagian mereka, apama, perbuatan, yulamu, yang dicela, alai, atas perbuatan tadi, wayudhamu, dan dicaci, bihi, atas perbuatan tadi, syara'an, secara syar'i. Bukti bahwa banyak orang yang berilmu, orang yang soleh tapi punya kesalahan dalam berakidah adalah ketika dalam dirinya keluar perbuatan yang buruk, itu sedikit pun dia tidak merasa menyesal, sedikit pun tidak merasa sedih, ya, ketika dirinya berbuat yang tercela, perbuatan yang baik, tidak baik menurut syariat, itu kemudian sedikit pun tidak merasa sedih, ya, tenang-tenang saja gitu, tidak apa-apa, ini wong begini ini juga sudah takdirnya Allah, gitu alasannya itu, ya, padahal dia masih bisa memilih, masih bisa membedakan. Tapi ketika dalam dirinya muncul perbuatan buruk, dia merasa aman-aman saja, merasa tidak akan disiksa, merasa tidak akan dapat kesulitan. Alasannya ini semua sudah takdirnya Allah. Falyattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah, ya. Siapa mukminun, orang yang beriman, ahassa, merasa, min nafsihi, dari dirinya sendiri, bidzalika, dengan membuat hujjah,
Jadi janganlah kalian seperti itu. Ya. Artinya jangan kalian punya keyakinan bahwa perbuatan dosamu tidak berdampak buruk. Jangan seperti itu. Perbuatan dosamu, kesalahanmu pasti akan berdampak buruk dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu nggak bakalan bisa beralasan ini karena takdirnya Allah. Nggak bisa seperti itu. Takdir hujahmu itu pasti akan ditolak oleh Allah. Ya. Wal yatakallaf, dan paksalah dirimu nafyahu untuk mentiadakan keyakinan tadi, anha, dari keyakinan yang salah. Wal ya'lam, dan ketahuilah annallah, sungguhnya Allah Ta'ala itu la yu'dziruhu bil qadari, Allah tidak akan menerima alasan takdir. Wala yakbalu, dan tidak menerima minhu dari takdir al ihtijaja sebagai alasan membela diri. Madama muhtaron, selama kalian masih dalam kondisi bisa memilih abadan selama-lamanya. Kalau kenyataannya manusia itu masih bisa memilih antara berbuat dengan tidak berbuat, dan juga bisa membedakan antara baik dan buruk, kok kemudian dia beralasan semuanya karena takdirnya Allah, kemudian ketika dia berbuat dosa tidak merasa sedih, nggak merasa rugi, maka hujah yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah. Fa'idha sami'ta, maka jika kalian mendengar min ahadin, dari seorang, minal muslimina, dari orang-orang Islam, mendengar hadil hujjata, alasan ini, ashabi kota yang telah berlalu, fajjurhu, maka jauhilah dia anha, dari hujjah tadi. Jadi kalau ada orang punya keyakinan seperti itu, tidak usah diikuti, ya. Jangan diikuti. Jadi kalau misalkan kita dinasehati oleh seorang, nggak apa-apa kamu berbuat dosa, nggak perlu sedih, ini semuanya udah takdirnya Allah kok. Gitu. Kalau ada yang menasehati seperti itu, nggak usah diikuti. Kamu harus tetap bersedih, kamu harus tetap merasa bahwa perbuatan dosa yang terjadi pada dirimu itu akibat kecerobohanmu sendiri, bukan karena takdirnya Allah. Kenapa? Karena kamu masih bisa memilih dan bisa membedakan. Wa'arifu, ya, dan ketahuilah atau kasih taulah mereka, bi anna ismahu, bahwasanya dosanya dia, fil ihtijaji, dalam berhujjah, bil qadha'i wal qadari, dan qadha qadar, ala tarkil awamiri, atas perbuatan atas meninggalkan perintah, wa fi'lil maharimi, dan melakukan yang haram, itu a'dhamu, lebih agung, lebih besar, min ismihi, dari dosanya, ala nafsi tarkin, atas meninggalkan lil wajibi, pada yang wajib, wal fi'li, dan melakukan lil muharrami, pada yang haram. Begini, ya. Meninggalkan perintah itu dosa, melakukan yang haram itu juga dosa. Tapi meyakini bahwa meninggalkan perintah karena takdirnya Allah, melakukan larangan karena takdirnya Allah, itu dosanya lebih besar, ya, dosanya lebih besar. Jadi menjadikan qadha dan qadar sebagai argumentasi atas perbuatan dia melakukan yang haram atau meninggalkan yang diperintahkan, itu dosanya lebih besar daripada dosa dia melakukan yang haram, ya. Jadi misalkan ada orang mencuri itu kan berarti melakukan yang dilarang oleh Allah, kan dosa. Tapi terus dia punya keyakinan, saya mencuri ini karena takdirnya Allah. Nah, kalau dia berkeyakinan bahwa dia mencuri itu karena takdirnya Allah, maka keyakinan seperti itu dosanya lebih besar daripada dosanya mencuri. Nah, sementara kenyataannya dia masih bisa memilih dan membedakan. Ada orang nggak sholat kan berarti meninggalkan perintah, itu kan juga dosa. Terus bersama dengan itu dia berkeyakinan, saya tidak sholat ini karena takdirkan Allah, ditakdirkan oleh Allah saya orang yang tidak sholat. Dan itu diyakini itu benar, gitu. Maka keyakinan dia bahwa tidak sholat karena takdirnya Allah, itu dosanya lebih besar daripada dosanya tidak sholat. Berarti dosanya kan double, gitu. Pertama dosa tidak sholat, kedua meyakini tidak sholatnya karena takdir, dosanya double, ya.
falyattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah, wala yajma', dan janganlah mengumpulkan ala nafsi, atas diri seorang, baliyata, ini dua bencana ya tadi itu. Bencana pertama, dia telah melakukan dosa, ya dosa lahiriah, misalnya tidak sholat atau dia mencuri. Dosa kedua, bencana kedua, dia meyakini bahwa dia tidak sholat atau dia mencuri itu karena takdirnya Allah. Sudah tidak sholat, nyalahin takdir gitu. Itu dosanya double, dua, istilahkan dengan dua bencana. Bencana lahir dan bencana batin. Bencana lahirnya dalam bentuk meninggalkan perintah, yaitu tidak sholat. Bencana batinnya, dia meyakini bahwa yang seperti itu terjadi karena takdirnya Allah. Kalau kalian tidak segera bertobat, keyakinan yang seperti itu wayakuduha, akan menggiringnya ila suhti rabbihi, pada murka Tuhannya, murkanya Allah. Min jihata, ini dari dua arah tadi itu. Jadi kalian tidak sholat itu sudah dimurkai oleh Allah, ditambah lagi dia tidak sholat alasannya takdirnya Allah, lebih dimurkai lagi. Maka yang seperti itu harus dihindari, harus dijauhi. Nah berikutnya, wa amma dzikrul qodoi, adapun menyebutkan qodok wal qodari dan qodar, wa tadkiru, dan mengingatkan bihi dengan qodok qodar, intasada iti, ketika telah ditimpa kesulitan, wal balaya, dan bencana, wal masoibi, dan musibah-musibah, fala ba'sa bihi, maka yang dengan ini tidak mengapa, artinya dibolehkan, ya. Jadi kalau suatu saat misalnya kita ini sudah hati-hati, ya, naik motor juga sudah hati-hati, artinya ikhtiarnya itu sudah lengkap, pakai jaket, ya, pakai pelindung kepala, helm, pakai sepatu, motornya juga sudah diperiksa, tidak ada yang perlu diganti, ya, jalannya juga sudah hati-hati, tidak ngebut, tiba-tiba dia kecelakaan, ya, kecelakaan. Nah, kalau yang terjadi seperti ini kemudian kita berkata bahwa ini terjadi karena takdirnya Allah, itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Artinya harus jangan menyalahkan siapa-siapa lagi. Kenapa? Karena lahiriahnya dia sudah melakukan ikhtiar. Saya juga sudah hati-hati, seremnya juga sudah aman, nah, semuanya sudah aman lah pokoknya. Tapi ternyata dia kecelakaan. Berarti terjadinya kecelakaan itu memang karena sudah qada qadarnya Allah. Nah, yang seperti itu tidak mengapa, dalam arti boleh. Kita boleh beralasan itu terjadi karena qada qadarnya Allah. Wa huwa ihtijajun ala nafsi. Artinya hujah yang seperti itu untuk menghibur diri supaya tidak menyalahkan siapa-siapa. Walaisa ihtijajan laha, dan bukan untuk mengalahkan atau menyalahkan yang lain. Li'anal abdal mubtala, karena sesungguhnya seorang hamba yang sedang diberi bencana, wal musabah, dan diberi musibah. Idza alima, jika dia mengetahui, bi anal mubtala lahu, bahwa sesungguhnya yang menguji dia, yang memberi bencana kepada dia, wa rabbuhur rahimu, adalah Tuhannya yang Maha Pengasih. Wa annahu, dan sesungguhnya bidzalika, dengan bencana itu, ya, bidzalikal balai, dengan bencana itu, sabaqo alaihil kitabu minallah, bahwa itu sudah ditetapkan oleh Allah, tahaqqaqa, maka orang itu sedang menyatakan wa iqona, dan meyakini anna fi dhamni dzalika lahu solahan, bahwa sesungguhnya dalam terjadinya bencana itu ada hikmahnya, ada kebaikannya, wa khairon kasiron, dan ada kebaikan yang banyak. Orang yang sadar ketika ditimpa musibah bahwa semua itu terjadi karena qada qadarnya Allah, dan dia yakin Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, maka dia justru akan mengambil pelajaran dari terjadinya peristiwa musibah, gitu. Sehingga imannya, ya, imannya kepada Allah itu akan semakin kuat. Artinya
Di satu sisi dia ikhtiar secara maksimal, tapi di sisi lain dia tidak mengandalkan ikhtiarnya. Dia tetap bertawakal kepada Allah. Di misalnya orang itu dikasih musibah dalam bentuk sakit. Terus kemudian orang itu juga sudah berobat ke ahlinya, bahkan ke dokter spesialis yang sesuai dengan jenis penyakitnya. Tapi ternyata nggak sembuh. Ya, ternyata nggak sembuh. Dia tidak akan menyalahkan dokternya. Tidak akan menyalahkan tindakannya, wah ini kurang cepat, wah ini kurang begini, kurang ini. Tidak. Dia akan sadar bahwa itu semua adalah bukti kuasa Allah. Ya. Itu kalau dia tidak sembuh ya. Kalau toh sembuh, dia juga tidak akan mengatakan bahwa sembuhnya karena dokter atau karena obat, tapi sembuhnya karena kemurahan Allah. Itu kalau orang beriman begitu ya. Jadi tidak akan menyalahkan siapa-siapa, dan dia akan selalu hanya bersandar kepada Allah. Artinya orang yang mukmin itu lahiriahnya ikhtiar secara maksimal, tapi hatinya tetap tawakal kepada Allah. Ya. Rasa tawakalnya tidak menjadikan dia tidak ikhtiar. Begitu juga sebaliknya, ikhtiarnya tidak mengurangi tawakalnya. Jadi harus gabungan kedua-duanya. Misalnya orang sakit, ikhtiarnya berobat ke ahlinya, tapi keyakinan nanti yang menyembuhkan tetap Allah. Yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat. Tapi dia begitu tetap berobat. Kenapa kok berobat? Karena berobat itu perintah syariat. Ya, jadi walaupun yang menyembuhkan Allah, tapi syariat memerintahkan kepada kita kalau kita sakit disuruh berobat. Tapi nanti kalau sembuh, jangan sekali-kali kalian meyakini yang menyembuhkan adalah obat atau dokter. Tidak, yang menyembuhkan tetap Allah. Itulah ucapan Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit, dia Allah lah yang menyembuhkan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.